Haram Iya, hukumnya rumah sakit itu iya. untuk menarik biaya 1 sen pun Iya. kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Halo sahabat Ratona Solusi. Hari ini kita sangat gembira karena kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD, SPTHT, KL, Mars. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren sekali saya lihat ini gelar yang ada di belakang nama Pak Prof ini. Gimana kabarnya hari ini Pak Prof? Ya, Alhamdulillah Pak. Selama seharian kunjungan di Pelopor, Iya, ini ternyata sangat menarik. iya. Sebelum kita mengenal lebih jauh Pak Prof Abdul Qadir, saya ingin menyampaikan dulu kepada netizen, para eh, penggemar Ratona Solusi bahwa Pak Prof Abdul Qadir ini adalah Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan S2 di Unhas juga kalau tidak salah. Dan PhD-nya di Hiroshima. Hiroshima yang mengambil spesifikasi otolaringologi. Saya Ya, nyebutnya aja susah sekali nih, Prof. Apa itu, Prof? ya. Jadi kalau otolaringologi sebenarnya itu adalah Iya. ilmu penyakit THT, Pak. Oh, ilmu penyakit THT, THT, telinga, hidung, tenggorokan. telinga, hidung, Dan tenggorokan. tenggorokan. Nah, itu sekilas mengenai jenjang pendidikan Pak Prof. Kemudian kalau dari sisi karir di Fakultas Kedokteran dulu pernah di Dekan 3 kalau nggak salah. Bantu dekan 3. Pembantu Dekan 3, kemudian beliau juga pernah jadi direktur utama di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, dan pernah juga menjadi eh, direktur utama juga kalau tidak salah di Yayasan Kanker Darmais, Rumah Sakit Rumah Kanker Sakit Darmais. Ya, Darmais Jakarta. Jakarta. Kalau tidak salah di Wahidin 11 tahun apa berapa Ya, lama? 11 tahun Pak. Kalau di Darmais 4 tahun setengah Pak. 4 tahun setengah, dan pernah juga menjadi dirjen. Iya. Wah, ini satu kebanggaan bagi kita orang Sulawesi Selatan ini. Ternyata Pak Prof ini pernah menjadi dirjen di Kementerian Kesehatan, yaitu Dirjen Yankes kalau tidak Iya, salah ya, pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan. Nah, terakhir beliau menjabat sekarang dan sampai hari ini adalah Ketua Dewan Pengawas BPJS. Pak Prof, ya kita ingin tahu eh, arti penting secara strategis ya menyangkut soal BPJS ini kepada keseluruhan rakyat Indonesia. Bagaimana Prof bisa menjelaskan itu? Iya, Alhamdulillah saya kira masyarakat Indonesia bersyukur Iya, dengan adanya BPJS Kesehatan ini. iya, Karena dengan adanya BPJS Kesehatan ini masyarakat kita tuh sangat tertolong iya, dan terbantu kalau mereka menderita suatu penyakit. iya. Kalau yang dulu-dulu itu kita sering mendengar satu istilah atau pemeo bahwa orang miskin dilarang sakit. Orang miskin Orang dilarang miskin dilarang sakit. sakit Iya, karena orang setengah miskin pun atau pegawai iya, pegawai pegawai pun sekalipun kalau jatuh sakit itu Pak iya, akan berada pada status miskin. iya, Tapi dengan adanya BPJS Kesehatan ini, semua yang terdaftar di BPJS Kesehatan, iya, maka semua pelayanannya itu tak terbatas dan iya, semua dibayarkan dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. iya, Itu salah satu yang luar biasa itu. iya. Eh, ada satu hal juga yang menarik ini Pak Prof. Kalau misalkan kita lihat Undang-Undang 24 2011 di pasal 1 kalau tidak salah di ayat 2 apa 3 itu dikatakan bahwa eh, rakyat berhak untuk dapat jaminan sosial dari negara. Pikirnya saya tadi yang dimaksud di situ adalah jaminan sosial menyangkut masalah kesehatan, pendidikan, eh, apalagi namanya, kesehatan, pendidikan,
dan Jaminan hari tua, ya jaminan hari pensiun tua dan dan sebagainya. lain sebagainya. Tetapi saya lihat di pasal selanjutnya ada pembatasan bahwa yang dimaksud di sini adalah hanya menyangkut soal jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu, Prof? Tidak menyeluruh, melingkupi seperti yang saya katakan tadi, aspek pendidikan, aspek eh, masyarakat yang belum sejahtera dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya social security Iya, itu menandakan bahwa pemerintah ada di situ, Pak. iya, Jadi pemerintah itu berdasarkan Undang-Undang Dasar itu iya, mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyat dan masyarakat Indonesia. iya, Oleh karena itulah maka dibuatlah sistem jaminan kesehatan nasional, kemudian dibuatlah semacam sistem security nasional iya, seperti itu yang terdiri atas dua bagian. iya, Ada yang disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan, iya, itu yang disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Bidang Ketenagakerjaan, iya. dan ada BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan. Kesehatan. Seperti itu. Iya, Tentunya ruang lingkup tugasnya berbeda. iya, Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu menyangkut tenaga kerja. iya, Misalnya saja mengenai jaminan kecelakaan. iya, Jadi pada saat tenaga kerja itu mengalami kecelakaan pada saat bekerja, itu iya, dijamin oleh BPJS. iya, Kemudian jaminan hari tua, iya, itu juga dijamin pada saat tenaga kerja itu pensiun atau berakhir iya, kontraknya, itu ada jaminan dari pemerintah. iya, Termasuk juga jaminan kecelakaan di situ dan iya, jaminan untuk pensiun misalnya. iya, Itu ada di situ, Pak. iya. Termasuk saya kemarin itu Kak, Prof, ada pengalaman itu tiba-tiba ada laporan dari jam sostek, ternyata saya sudah punya apa nih Asuransi. nilai tabungan Oh iya, gitu yang bisa betul. diambil. Kalau tidak salah jangka berapa? 10 apa 15 tahun itu, Pak. Itu ada seperti itu. Nah, eh, saya ingin lagi menanyakan ke Pak Prof bah- bahwa sekarang ini kan ada banyak perusahaan-perusahaan asuransi juga yang memberikan layanan untuk asuransi, apakah itu jiwa, kesehatan, jaminan hari tua. Nah, apa bedanya dengan konsep yang ada di dalam BPJS dengan asuransi pada umumnya ini, Pak Prof? Ya, tentunya agak sedikit berbeda. Iya, Kalau kita itu disebut sebagai asuransi sosial iya, dengan dasar gotong royong. iya, Jadi tagline BPJS itu adalah salah satu asuransi sosial dengan tagline dengan gotong royong semua tertolong. iya. Jadi gotong royong ini Royong, kan ya, maksudnya melibatkan semua masyarakat. semua Semua masyarakat. masyarakat. Oleh Iya, karena itu target kita sebenarnya di 2024 ini itu ada disebut sebagai universal health coverage, iya, di mana 98% minimal seluruh penduduk Indonesia iya, itu sudah tercover anggota BPJS atau sudah termasuk iya, BPJS. Dengan kewajiban apa? Kewajibannya ada, Pak. Kalau kita iya, mendaftar sebagai peserta BPJS, iya, maka untuk mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu, iya, itu akan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. iya, Jadi tidak ada yang gratis sebenarnya, semua membayar iuran. iya, Karena dasarnya adalah gotong royong. iya. Tapi yang tidak mampu Yang itu, tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. iya, Jadi itu yang namanya kita sebut sebagai penerima bantuan iuran. iya, Nah, ini penerima bantuan iuran ini terbagi dua, Pak. iya, Ada yang anggarannya dari pusat atau dari rupiah murni atau APBN, iya, dan ada juga yang dianggarkan oleh APBD daerah. iya, Seperti yang di Palopo di sini itu luar biasa. iya, Jadi saya memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota sebenarnya, iya, karena Palopo merupakan kota pertama iya. yang mengikuti program BPJS dan UHC. Saya angkat topi Apa pada namanya tuh, Pak? Yang UHC. UHC, UHC, Universal Health Coverage. ya, Jadi, Universal health Health coverage. Coverage. Ya, Dan itu dia sumber untuk pembiayaan itu diambil dari APBD. ya, ada sebagian dari Aha, APBN ya, dan sebagian dari APBD ya. seperti itu. Oh. Ya. Dan ini Jadi Palopo yang Palopo yang pertama pertama ya kali. UHC, Iya, sehingga dengan demikian kriteria UHC itu, Pak, iya, kalau pesertanya itu terdaftar atau menjadi masyarakatnya itu iya, menjadi peserta BPJS dengan persentase di atas 95%. iya, Itu termasuk UHC. iya, Sehingga dengan demikian kalau ada masyarakat Palopo yang nanti sakit, Pak, iya, itu dengan mudah tinggal memberikan nama NIK KTP saja dan NIK-nya itu iya, langsung bisa dilayani. iya, Itu salah satu kemudahan yang iya. diberikan seperti itu. Bahkan Palopo tuh punya satu program yang namanya JA, jemput antar. Iya, Jemput antar. Jadi kalau misalkan ada yang sakit tinggal nelpon, iya,
datang kemudian diperiksa, kalau bisa diobatin di tempat, kalau tidak baru dibawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, meskipun kita lihat bahwa iuran untuk BPJS ini kan tidak terlalu tinggi, tidak seperti misalkan kalau kita bayar premi, tetapi apakah itu juga bisa memberikan kelegaan kepada masyarakat, meskipun dengan iuran yang kecil seperti ini, tetapi kalau kita mengalami sakit yang katakanlah butuh biaya yang cukup besar, seperti misalkan jantung, itu kan kita tahu kalau operasi jantung itu, Pak Prof, aduh, kayak pengalaman saya kemarin itu, bapak saya operasi jantung itu pasang apa sih namanya, baterai. Saya tahu istilah medisnya itu. Ada baterai itu katanya sih itu puluhan juta itu, Prof. Dan untung tercover dengan itu. BPJS. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis penyakit yang lain? Saya tahu ini baru jantung ini dengan BPJS ini. Padahal iurannya ini kan kalau dibilang relatif kecil lah dibanding kalau misalkan premi-premi yang ada di asuransi umum itu. Jadi sebenarnya sih kita patut bersyukur, Pak. Bahwa satu-satunya asuransi sosial di seluruh dunia ini itu iurannya cuma 35.000 per bulan, Pak. Itu kelas 3 dengan manfaat jaminan yang tak terbatas. Jadi kalau 35.000, Pak, mungkin satu bungkus rokok sudah habis. Tetapi ini jaminannya tak terbatas. Itulah yang membedakan antara asuransi sosial BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial, Pak. Kalau asuransi komersial itu ya tentunya namanya komersial, mereka tentunya memburu profit. Profit dia. Kalau BPJS Kesehatan tidak, Pak. Kemudian asuransi komersial itu untuk bisa menjadi anggota itu didahului dengan pemeriksaan kesehatan. Benar. Kemudian dilihat harus ada umurnya, medical check up dulu. Umurnya juga makin tua seseorang makin tinggi bayarannya. Dan yang kedua, Pak, jaminan manfaatnya itu terbatas, Pak. Tergantung jenis kelas yang diambil. Kalau dia cuma silver ya mungkin cuma jaminannya cuma berapa misalnya poliklinik biasa. Tapi kalau dia gold kemudian bertingkat ke platinum dan sebagainya. Tapi di BPJS Kesehatan, Pak, itu tak terbatas. Hari ini Bapak menjadi anggota khususnya untuk orang Palopo ya, kota masyarakat Palopo. Benar. Kemudian sebentar itu tiba-tiba kena serangan jantung. Langsung masuk di rumah sakit TWRI Gading. Yang karena sekarang kita sudah punya fasilitas cath lab di sana, Pak. Yang baru diresmikan tadi pagi. Hari ini diresmikan. Dikerjasamakan dengan BPJS. Maka semua biaya penyelenggaraan pelayanan itu, mulai dari kateterisasi jantung sampai pemasangan cincin atau stent, Pak, itu semuanya dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Free itu. Free. Tidak ada pembayaran satu sen pun. Dan memang haram hukumnya rumah sakit itu untuk menarik biaya 1 sen pun kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Jadi tidak boleh ada iuran biaya, Pak. Tidak boleh rumah sakit menarik uang 1 sen pun kepada pasien peserta BPJS Kesehatan selama peserta itu menggunakan fasilitas sesuai dengan haknya. Berarti ini kita bisa katakan bahwa untuk jaminan sosial menyangkut di bidang kesehatan ini benar-benar negara hadir untuk rakyat ini. Begitu kira-kira, Pak. Dan itu satu-satunya di seluruh dunia, Pak, dengan jumlah peserta yang terbesar. Peserta kita sekarang ini sudah mencapai, Pak, hampir 250 juta jiwa. Di antara yang ikut jadi peserta BPJS ini hampir 250 juta jiwa. 50 juta jiwa. Hampir 90,1%. Oh, ini memang sebuah kekuatan luar yang biasa. sangat besar sekali. Dalam waktu 10 tahun, Pak. Kalau kita lakukan komparasi dengan Jerman, membuat sistem yang sama dengan kita, itu dibutuhkan waktu 150 tahun. Kita cuma 10 tahun, Pak. Dan ini mungkin, sedikit saya keluar ini. Mungkin ini jadi salah satu ya, karena saya juga sempat kaget kok biasanya presiden itu di akhir masa jabatannya itu biasanya tingkat kepuasan publiknya itu rendah. Nah, ini saya kaget, data yang dirilis kemarin itu tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu mencapai angka 82%. Betul. Sekitar 82%. Ini mungkin salah satu didongkrak oleh BPJS. Salah satu itu karena yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat kita. Betul. Luar biasa itu. Dan salah satu kita bangga itu karena kita punya
keluarga dari Sulawesi Selatan yang kebetulan berkiprah secara nasional untuk membantu ngurusin ini. Terus Pak Prof, kan di samping ada hal-hal yang sudah baik yang kita lakukan, kan pasti masih ada misalkan halangan-halangan atau sedikit kerikil-kerikil lah di dalam menjalankan program BPJS ini. Nah, salah satu yang masih menjadi keluhan biasa di tengah masyarakat itu adalah sistem yang masih harus berjenjang. Misalkan katakanlah seseorang itu tiba-tiba ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, diminta dulu untuk ke puskesmas ngambil rujukan. Nah, bagaimana menjelaskan kepada publik atau kepada masyarakat kita proses yang selama ini dianggap oleh masyarakat kita masih menjadi sesuatu yang merepotkan. Dan kadang-kadang kalau orang udah sakit kan kadang-kadang tiba-tiba udah ada sedikit rasa kesel gitu Pak Prof. Ya. Jadi kita mesti membedakan Pak. Ya. Ada kasus yang namanya emergency kasus, kasus gawat darurat, dan ada kasus yang tidak gawat darurat atau elektif. Kalau misalnya seseorang itu tiba-tiba kena diare berat atau sakit jantung tiba-tiba pada malam hari, maka ini tanpa rujukan dia bisa langsung masuk ke gawat darurat rumah sakit apapun juga. Walaupun rumah sakit itu belum kerjasama dengan BPJS, dia harus diterima. Berarti selama ini sebenarnya tidak semua harus diminta rujukan. Tidak semua. Artinya kasus-kasus yang kita emergensi itu langsung masuk ke rumah sakit. Dan rumah sakit apapun juga itu. Rumah sakit apapun juga. Iya, itu bisa langsung masuk di gawat darurat untuk dilakukan pelayanan. Kecuali untuk kasus-kasus yang elektif. Maka tentunya kita harus membedakan antara kebutuhan dengan keinginan masyarakat. Kadang-kadang kalau masyarakat itu merasa butuh karena penyakitnya, dia memang diharapkan ke puskesmas dulu. Supaya apa? Supaya menyaring Pak. Jangan sampai semua masyarakat kita yang sakit itu bertumpuk di rumah sakit besar. Sehingga dengan demikian yang terjadi adalah terjadilah rumah sakit di mana tidak bisa memberikan layanan maksimal. Maka terjadi proses seleksi dulu. Diseleksi dulu di FKTP. Padahal sebenarnya salah satu tujuan menghadirkan puskesmas ini adalah supaya pelayanan kesehatan itu bisa lebih dekat kepada masyarakat. Betul. Kan seperti itu kan konsepnya. Makanya puskesmas kita pun sekarang kan saya lihat sangat dibenahi dengan serius gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak benar ya kalau dikatakan bahwa itu sangat hierarkis karena ternyata dalam kasus-kasus yang sifatnya emergensi atau darurat itu bisa langsung Pak. Bahkan di rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS pun harus dilayani. Yang tidak kerjasama dengan BPJS pun. Dan sekarang ini Pak, terjadi banyak kemudahan kepada peserta BPJS Kesehatan. Banyak sekali kemudahan. Karena BPJS Kesehatan itu selalu melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas layanannya. Kita sekarang sudah masuk ke dalam era digitalisasi. Jadi sekarang ini Pak, kalau seorang peserta BPJS Kesehatan itu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana layanan kesehatan, bagaimana jadwal rumah sakit, di mana rumah sakit yang masih ada tempat tidurnya, itu tinggal mendownload yang disebut mobile JKN di HP-nya masing-masing. Asal dia terdaftar, itu langsung bisa dibuka Pak. Misalnya saja dia mau membuat perjanjian untuk periksa di rumah sakit Terigadin, mau dia jam berapa, itu ada namanya antrian online Pak. Jadi kita sudah bisa daftar dengan online itu. Sistem online. Itu untuk memudahkan masyarakat kita. Jadi dari rumah saja dia bisa melakukan mobile online itu JKN dengan mendaftar online. Sehingga nanti akan terjadwal. Saya mau ke dokter jantung. Ternyata nanti saya dapat jadwal jam 10. Jadi tidak perlulah jam 6 pagi sudah harus bertumpuk di rumah sakit. Nanti jam setengah 10 baru ke rumah sakit sehingga jam 10 ada di sana. Sehingga pasien itu Pak tidak bertumpuk di rumah sakit. Sehingga jangan ada kesan rumah sakit itu seperti pasar. Itu salah satu. Yang kedua, kalau dia kebetulan mau opname Pak, di rumah sakit di Palopo ini ada 7 rumah sakit dengan rumah sakit swasta. Dia bisa melihat dengan mobile JKN rumah sakit mana yang masih tersedia tempat tidur. Mulai dari VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sehingga dengan demikian dia bisa memilih, saya mau ke rumah sakit A karena di sana masih ada tempat tidur VIP tersedia. Termasuk juga dapat melihat jadwal operasinya. Kapan saya dapat jadwal operasi ini? Itu bisa dibuka di mobile JKN. Dan yang paling penting Pak, dengan mobile JKN
dia bisa melakukan konsultasi jarak jauh yang kita sebut dengan telemedicine atau telekonsultasi. Jadi kalau dia sakit dan sebagainya, tidak perlu dia semuanya harus ke rumah sakit, ke puskesmas. Tapi dia menggunakan mobile JKN telekonsultasi, dia bisa konsultasi dengan dokter kita dan bisa mendapatkan arahan tentang bagaimana pengobatan selanjutnya. Itu kemudahan-kemudahan Pak. Sekarang juga Pak berbeda Pak. Kalau dulu itu ada asumsi kalau BPJS Kesehatan ini mempunyai pelayanan yang sangat sulit. Karena kalau kita ke rumah sakit harus bawalah surat rujukan, bawa berkas sebagainya, macam-macam penyakit. Tidak perlu Pak. Nah itu yang saya mau tanya juga Prof. Kadang-kadang kan katanya mungkin karena dalam keadaan panik lah atau apa segala macam, sampai kalau misalkan ada seorang pasien yang sakit akhirnya ke rumah sakit, tiba-tiba lupa bawa apa itu namanya kartu JKN. Iya JKN-nya. Nah gimana itu Prof? Sekarang Pak serba gampang Pak. Iya. Serba dimudahkan. Iya. Tidak perlu membawa kartu lagi. Malahan BPJS Kesehatan sekarang ini mengurangi jumlah kartu Pak. Tidak perlu lagi diberikan kartu. Cukup dengan membawa KTP saja. KTP. Asal dia punya, masyarakat Indonesia mempunyai KTP. Di dalamnya ada NIK. Maka itu bisa diakses langsung lewat komputer. Siapa namanya, di mana tinggalnya, dan semua datanya ada di situ. Jadi sudah terintegrasi. Terintegrasi Pak. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi cukup NIK saja. Itu kan lebih gampang. Iya benar. Sekarang ini BPJS Kesehatan tidak lagi seperti pada tahap awal Pak. Tentunya di dalam perjalanannya dilakukan perbaikan-perbaikan. Dengan segala kekurangan kita belajar untuk memperbaiki itu. Dan sekarang Pak masuk di era digitalisasi dan artificial intelligence. Wah, luar biasa Pak. Keren ya, sudah masuk ke era artificial intelligence. Gitu. Jadi ini satu perkembangan pelayanan yang tetap kita merespon dengan kemajuan teknologi. Luar biasa. Nah sekarang saya ingin sedikit ke tugas Bapak sebagai Dewan Pengawas. Tentunya kan di BPJS ini kan ada direksi ya, ada direktur. Nah sebenarnya fungsi utama dari pengawas ini sebenarnya apa ini Pak Prof? Ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa BPJS Kesehatan ini adalah badan hukum publik Pak. Badan hukum publik di mana secara struktur organisasinya langsung berada di bawah Presiden. Jadi dia tidak berbentuk persero ya? Bukan Pak. Bukan. Badan hukum publik. BUMN juga? Bukan juga. Namanya? Badan hukum publik. Badan hukum publik. Yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Kita itu dalam struktur organisasi langsung berada di bawah Presiden. Oh jadi langsung ada Presiden. Di bawah Presiden. Di bawah Presiden langsung, dan kita ini ada namanya direksi yang sejajar dengan Dewan Pengawas. Antara direksi dengan Dewan Pengawas ini mempunyai kedudukan yang setara Pak. Setingkat kita. Tetapi tupoksi, kewenangan dan tugasnya berbeda. Kalau direksi itu tugas pokoknya adalah melakukan penyelenggaraan layanan kesehatan kepada masyarakat, sedangkan Dewan Pengawas mengawasi direksi dalam pelaksanaan kebijakan layanan itu. Ada 4 fungsi utama Dewan Pengawas. Yang pertama adalah mengawasi pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan itu dan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja direksi. Yang kedua, kami melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana jaminan sosial. Ada dana jaminan sosial yang sangat besar itu Pak. Dan yang ketiga tentunya kami memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi terhadap hal-hal yang harus diperbaiki oleh direksi berdasarkan temuan kami di lapangan. Dan yang keempat tentunya kami mempunyai kewajiban dan tugas untuk memberikan laporan secara periodik kepada Presiden tentang pelaksanaan daripada JKN ini. Itu tugas pokok kami. Oke, baik Pak Prof. Nah, saya ingin konsen sedikit dulu sebelum kita akhiri karena waktunya Pak Prof juga terbatas ini, saya lihat setelah ini ada jadwal lain. Menyangkut masalah bagaimana mengamankan dana yang sudah terkolek di dalam BPJS kita itu supaya ini tidak gampang dimainkan karena kita tahu bahwa itu juga menjadi sesuatu yang rawan kalau tidak ada sebuah kontrol yang baik terhadap dana-dana ini. Ya, itu salah satu fungsi yang kami juga awasi dalam pengelolaan dana jaminan sosial itu Pak. Dan untuk itu kami dibatasi oleh berbagai aturan-aturan. Jadi mulai dari undang-undang, kemudian peraturan Presiden,
kemudian peraturan pemerintah sampai ke peraturan direksi. Ada aturan-aturannya, Pak. Dan untuk pengawasan penggunaan ini, kami mempunyai semacam tim audit. Jadi ada dalam internal kami, ada yang disebut sebagai wasit, Pak. Pengawasan internal. Sedangkan dari eksternal itu ada BPK, ada BPKP, dan ada OJK. Dan juga setiap tahun kami mempunyai kewajiban untuk diaudit oleh kantor akuntan publik atau KAP. Jadi itu diawasi. Jadi insya Allah aman ya, aman, karena Pak, pengawasnya cukup banyak, baik internal dan eksternal. Ada lagi dari eksternal itu. Oke, Pak Prof, ini pertanyaan saya terakhir ini, Pak Prof. Jujur, Pak Prof ini sudah cukup dikenal di Sulawesi Selatan sebagai putra daerah Sulawesi Selatan ya. Mungkin sampai 40-60% masyarakat sudah tahu lah Pak Prof ini, bahkan banyak yang tahu tuh Pak Prof asalnya dari Selayar sana ya, dari orang pulau, Pak. Dari Benteng situ. Salah satu tempat saya favorit kalau mau cari ikan, kalau di Makassar bilang kurisi Bali itu ruby sniper kalau tidak salah nama ilmiahnya. Ini kan tidak lama lagi nih Prof, pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Sekiranya masyarakat berkeinginan seorang Profesor Abdul Qadir untuk ikut di dalam kancah politik kita di Sulawesi Selatan, bagaimana komentarnya Pak Prof? Ya, itu kan semua adalah suatu dinamika. Dan tentunya sebagai anak bangsa, sebagai warga Sulawesi Selatan, kalau diberikan amanah oleh masyarakat, tentunya kita siap. Jadi sebagai prajurit tidak ada kata mundur, Pak. Sebagai prajurit kita selalu siap. Apa saja kira-kira yang akan diberikan penugasan dan keinginan masyarakat, kita siap. Dan jujur saja kita di Tanah Lu ini ya, karena kita menyebut daerah kita nih Palopo, kemudian Kabupaten Lu Utara dan Lu Timur, itu rindu seorang pemimpin yang punya leadership dan punya juga kemampuan managerial skill yang mumpuni. Dan jujur itu bisa kita lihat pada sosok seorang Prof. Abdul Qadir. Dan terakhir juga saya ingin menyampaikan apresiasi saya secara pribadi dan secara apresiasi kelembagaan kepada Bapak Wali Kota Palopo yang telah memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat Palopo dan satu-satunya kabupaten yang pertama kali mengikuti program JKN dengan UHC di Kota Palopo di Sulawesi Selatan ini. Saya kira ini suatu yang luar biasa. Itu memperlihatkan apa komitmen seorang pimpinan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo. Itu sesuatu yang harus kita hargai dan saya kira patut kita berikan apresiasi kepada beliau. Sorry, saya potong sedikit. Banyak terjadi ini Pak Prof. Jadi ada yang membayar mungkin 2, 3, 4 tahun, tapi tiba-tiba tahun ke-5, tahun ke-6, mungkin karena kondisi ekonomi macet sehingga ada tunggakan. Nah kalau misalkan katakanlah ada tunggakan 5 atau 10 juta, kalau nanti mau dibayar itu apakah harus diselesaikan dulu 10 juta ini atau ada model lain untuk bisa mengaktifkan lagi itu? Pak Prof. Terus terang kita mempunyai satu metodologi Pak, yang artinya memberikan keringanan kepada peserta sehingga ada yang namanya program yang bisa menyicil Pak. Jadi mereka bisa menyicil. Oh bisa dicicil? Bisa Pak, sesuai dengan kemampuannya. Nah ini yang perlu kita, karena biasanya masyarakat, saya harus bayar 10 juta, di mana saya mau ambil langsung uang 10 juta untuk lunasi tunggakan saya. Padahal ternyata bisa dicicil Pak. Malahan sekarang ini kami mempunyai program untuk donasi Pak. Jadi mungkin atas restu dari Bapak Wali Kota, mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Palopo ini, apakah itu bank pemerintah, atau itu perusahaan-perusahaan swasta yang kebetulan mempunyai program CSR, maka minta tolong CSR dari perusahaan ini didonasikan kepada peserta penduduk kita yang kebetulan mendapat tunggakan untuk dibayarkan supaya statusnya bisa jadi aktif. Itulah prinsip BPJS Praktek lainnya, dengan gotong royong semua tertolong. Gitu, Pak. Dengan gotong royong semua tertolong. Sip, terima kasih. Oke, Pak Prof, terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan sudah bersedia hadir di Ratona Solusi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa lebih memberikan pencerahan kepada kita semua tentang arti penting BPJS ini bagi keseluruhan masyarakat kita. Dan terakhir,
dengan poin-poin yang Pak Prof sampaikan tadi dan termasuk juga yang kita sudah rasakan selama ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin apresiasi kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah memperlihatkan kepeduliannya benar-benar kepada rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Pak Prof. Siap, saya minta closing statement dari Pak Prof. Ya, saya terakhir barangkali saya ingin menyampaikan yang pertama buat seluruh masyarakat kita di Kota Palopo ini. Bahwa sedapat mungkin kita ini dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi buat mereka yang belum terdaftar, barangkali atau peserta PBI yang belum tercantum namanya, itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Palopo supaya bisa mengecek namanya, apakah nama saya ada atau tidak ada di situ. Karena itu terjadi selalu perubahan mengenai siapa yang masuk ke dalam kuota PBI pusat atau kuota PBI daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat kita, kepada mereka yang kebetulan mendaftar dengan menggunakan dana PBPU atau dikenal mandiri, untuk selalu rajin membayar iuran BPJS. Supaya apa? Statusnya sebagai peserta itu selalu aktif. Oke, sekali lagi Prof, terima kasih hadirnya. Kita sangat apresiasi dan kita sudah dapat gambaran yang jelas tentang BPJS JKN juga ini. Oke, pemirsa Ratona Solusi, demikian bincang saya dengan Profesor Dr. Abdul Qadir. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas BPJS Indonesia. Semoga perbincangan singkat ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Salam untuk selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof.